Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke codingannya sebentar. Jadi terakhir ya kita sudah membuat user interface menggunakan ZGN ya teman-teman ya. Cuma yang kita buatkan baru user interface-nya saja, jadi kita belum mengolahnya. Jadi kalau kita lihat di bagian IPO, ya saya mau open ini dulu codingannya. Persiapan. Oke. Jadi kita ingat-ingat lagi teman-teman ya. Jadi ketika kalian membuat algoritma gitu kan, untuk diselesaikan menjadi sebuah aplikasi apapun namanya ya, mau sekompleks apapun, kan aplikasi itu terdiri atas beberapa form gitu ya. Beberapa IPO ini ya, ada input, proses, output. Kita input apa, proses apa, output apa gitu ya. Intinya itu. Nah, kita mau mencontohkan akan menghitung luas dan keliling lingkaran ya, teman-teman ya. Jadi kalian bikin dulu bagian IPO-nya. Jadi kebutuhan data untuk menghitung luas dan keliling lingkaran itu apa saja. Nah, ternyata kan untuk menghitung lingkaran dan apa namanya luas dan kelilingnya ya, itu kan kita cuma butuh radius saja kan, atau jari-jari. Nah, bisa dalam sentimeter, bisa dalam meter, tergantung nanti kita ketentuannya ya. Ini ditentukan aja di awal. Kalau memang inputnya dalam sentimeter ya kita tentukan dalam sentimeter. Kemudian prosesnya itu seperti apa ya? Menerima ya kita ambil ya inputan dari user. Berarti seperti ini kan butuh inputan ya, butuh inputan gitu kan. Kemudian dari radius yang kita terima itu menghitung luasnya, menghitung kelilingnya. Kalian masih ingat kan ya, luas lingkaran itu pi r kuadrat ya. Jadi pi kali radius kali dipangkat 2. Kemudian kalau kelilingnya 2 pi dikali r ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus setelah kita suruh komputernya untuk mengolah data, ya, dia akan menampilkan radius, luas, dan kelilingnya. Kemudian outputnya apa di sini. Oke ya. Dari sini kalian akan mengetahui kita sebenarnya butuh variabel apa aja, gitu kan. Dari input kita butuh variabel radius, ya. Gini aja deh, biar kalian agak. Ini pertemuan ini, ya. Jadi kita dapat informasi apa aja nih dari bagian IPO nih, gitu ya. Nih, jadi bagian IPO ya akan memberikan informasi atau ya informasi variabel yang akan kita gunakan ya. Yang pertama radius ya, kedua luas,
ketika keliling. Jadi ada 3 variabel yang kita butuhkan nih teman-teman ya untuk menghitung. Ini dari bagian IPO-nya ya, tapi nanti dari logika codingannya kemungkinan bertambah. Kalau berkurang tidak mungkin, karena ini di bagian IPO ini dia akan memberikan variabel eh, ter tersedikitnya berapa gitu ya, karena memang dibutuhkan. Nanti perkara nanti ketika codingan ternyata kita membutuhkan variabel lain, terutama untuk logika-logika atau untuk flagging gitu ya, ibaratnya seperti itu, maka nanti akan kita tambahkan. Oke, terus jangan lupa ya bagian IPO itu juga harus dilengkapi dengan validasi. Jadi validasi itu kemungkinan input ya, gitu, input. Jadi untuk menghitung radius ini teman-teman ya, itu si user tidak boleh menginput apa, itu intinya. Jadi ketika si user memasukkan, misalnya memasukkan huruf ya, jadi tentukan harus number misalnya ya. Jadi ketika user nanti mengisikan huruf, akan muncul error gitu ya. Kemudian ketika user memasukkan angka 0, akan memberikan pesan error ya, pesan kesalahan. Kemudian kalau tidak boleh angka negatif, kalau misalnya memasukkan minus, maka akan memberikan apa ya, pesan bahwa tidak boleh negatif. Benar, jadi ini ya. Oke, saya langsung aja ke mana ya? Ini Figma, kok menghilang? Ini ya, oke. Jadi kemarin ya kalau kita lihat di sini, ini page ada modifikasi, page halaman utama ya, nggak apa. Kita sudah membuat UI menggunakan CGN ya. Jadi di sini terlihat kita mengganti ya nama programnya, apa namanya, URL-nya dengan hitung lingkarannya. Kita jalankan seperti biasa, servernya seperti apa, pnpm spasi dev. Kemudian kita lihat di sini portnya 3000 ya. Maka kita jalankan localhost 3000. Karena dia dihitung lingkaran, maka kita masukkan tambahan URL-nya hitung lingkaran. Oke ya. Jadi nanti kalau kalian memasukkan misalnya angka kayak gini, memasukkan huruf ya, begitu kalian pencet hitung, nanti akan mengeluarkan apa di sini ya, pesan. Kalau kalian masukin angka 0, harus mengeluarkan pesan. Jadi tidak inputan dari user itu tidak serta-merta diterima ya. Jadi harus divalidasi terlebih dahulu. Kalau tidak nanti programnya akan error ya. Kemudian kalau misalnya masukkan minus gitu ya, -1 misalnya kayak gini, maka dia harus menolak. Nah, itu ya teman-teman ya, ini yang disebut sebagai validasi. Selalu melakukan itu ya teman-teman. Jadi di awal ketika kalian membuat aplikasi, tentukan juga validasinya. Nah, kita sudah merancang ya, sudah merancang, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini rancangan ketika belum melakukan penghitungan ya. Nanti kalau setelah dimasukkan input, kemudian dipencet hitung hitung gitu ya. Nanti akan muncul hasil kalkulasinya di sini. Terus kalau kita reset, kita balik lagi ke yang pertama. Gitu ya. Nah, ini algoritma ya. Pengertian algoritma adalah serangkaian instruksi yang ditulis secara jelas dan tidak ambigu yang memenuhi keperluan pengguna. Jadi algoritma ditulis dalam bentuk pseudocode, yaitu bahasa manusia yang memiliki sintaksis mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi mirip ya, jadi tidak apa namanya, harus sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kalian menggunakan bahasa pemrograman yang lain, algoritmanya itu bisa diterapkan ya. Terus tidak ada aturan baku gitu ya.
Nah, setelah kalian membuat algoritmanya, kemudian akan di-coding ya ke dalam bahasa pemrograman yang akan kita pilih. Oke. Kemudian ya ini algoritmanya teman-teman ya. Jadi pseudocode-nya itu seperti di samping ini. Jadi kita akan membuat nih kalkulasi lingkaran.tsx. Ini bukan maksudnya page ya, tapi nggak apa ya, karena kita menggunakan XCS. Di sini hitung lingkaran ya, nggak apa-apa, sama aja. Oke, nanti prom ya, pengguna mengisikan radius. Prom ini ya, prom dan get. Jadi prom dan get ya, pada pseudocode ini memiliki arti untuk menerima masukan dari pengguna. Jadi prom itu memberitahu pengguna untuk mengisikan radius. Kemudian kita ambil radiusnya. Kemudian submit itu ketika si usernya itu ya mengirimkan masukan untuk diproses. Oh, ini masih PHP, sorry. Sorry, ini masih PHP. Mana diskat? Sorry teman-teman. Ini sebelumnya saya membuatnya pakai PHP ya. Akan dikirim kepada kalkulasi lingkaran ya. Apa-apa. Kemudian istilah receive teman-teman ya. Ini adalah apa yang dilakukan oleh komputer ketika si user sudah memencet submit gitu ya. Jadi menerima radius dari input form ya. Kemudian si si komputer akan membuat penghitung luas dengan rumus seperti ini. Jadi ini rumus ini sudah saya sesuaikan dengan rumus ya yang ada di JavaScript ya. Jadi JavaScript itu memiliki satu pustaka yang disebut math ya. Jadi di dalam pustaka math ini singkatan dari matematik. Ini akan berisi konstanta-konstanta yang sering digunakan di dalam perhitungan aritmatik. Kemudian ini rumus POW itu rumus untuk pangkat ya. Singkatannya power. Jadi radius, mas bacanya ya radius power 2. Power itu maksudnya pangkat ya. Radius power 3, pangkat 3 ya. Radius power 5 misalnya. Nanti diganti angka 5 ya. Kemudian mat pi itu kan konstanta ya. Yang 3,14 atau 22/7. 22/7. Ini disebut pi ya. Ini sudah dimasukkan sebagai konstanta ke dalam library JS ya. Jadi ini punyanya JS ini. Kita tinggal pakai aja ya. Kemudian kelilingnya juga 2 pi dikali radius. Sorry, ini 2 ya benar 2 kali pi radius ya, bukan ditambah ya. Kemudian kita menampilkan ya. Jadi setelah dimasukkan nanti dihitung luas lingkarannya berapa, kelilingnya berapa, kemudian ditampilkan ke layar monitornya. Gitu ya teman-teman ya. Nah nanti saya tadi sudah nyebut variabel ya. Dari bagian IPO kita akan tahu variabelnya itu apa aja. Oh ya, setiap kalian membuat pseudocode gitu ya, selalu diakhiri dengan N ya. Ini untuk memberikan tanda bahwa algoritma tersebut itu sudah berhenti. Ya, variabel yang tadi saya sebutkan ya, ada radius, luas, dan keliling. Gitu. Kemudian ada operasi assignment. Operasi assignment ini penugasan ya ke dalam satu variabel untuk diisikan apa. Kalau hasil perhitungan ya nanti assignment-nya hasil perhitungan. Misalnya berupa ekspresi aritmatik ya, gitu. Oke, variabel yang akan digunakan ya. Jadi variabel itu nantinya digunakan untuk menyimpan hasil ya, baik hasil masukan, hasil perhitungan ya pada memori sehingga bisa diakses oleh instruksi berikutnya. Gitu ya. Variabel memiliki sebuah nama sebagai alamat atau tanda lokasi penyimpanan. Nah, kalkulasi lingkaran .tsx memiliki 4 variabel ya. Yang ini variabel yang didapatkan dari IPO ya. Sedangkan sudah dihitung, ini variabel untuk
menampilkan hasil perhitungan. Jadi kalau statusnya ya atau kondisi saat itu dia sudah menghitung, maka sudah dihitung itu nanti akan bernilai true ya. Ini boolean bentuknya. True atau false. Gitu ya. Kemudian ini bekerja dengan variabel ya. Ini samalah ya. Jadi receive atribut dari input form. Kemudian kan menerima radius ya. Kemudian ini perhitungan luasnya ya. Jadi pseudocode ini menginstruksikan untuk mengkalikan pi ya dengan kuadrat dari nilai yang disimpan pada variabel radius menggunakan metode POW. Ini yang disediakan oleh JS ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat rumus-rumus lagi yang sudah disediakan sama JS. Oke, jadi ini operasi assignment teman-teman ya. Ini assignment. Nah ini ekspresi ya. Maksudnya apa? Dia melakukan satu perhitungan ya, perhitungan satu ekspresi, kemudian dimasukkan hasilnya ke variabel. Dalam memasukkan hasil ekspresi ke dalam variabel, ini disebut sebagai assignment. Ya, gitu. Terus menghitung keliling, ya. Setelah luas dan keliling dihitung, maka akan menampilkan radiusnya berapa, luasnya berapa, kelilingnya berapa. Sehingga nanti tampilannya kan seperti ini ya. Jadi kalkulasi dengan radius ya akan menghasilkan luas dan keliling sekian. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Keliling sudah. Nah, sekarang penamaan variabel teman-teman ya. Jadi ketika kalian membuat penamaan variabel itu ada 4 cara teman-teman ya. Ini yang di atasnya ya. Ada yang disebut sebagai Pascal case. Pascal case itu nama variabelnya nggak pakai spasi. Jadi variabel itu tidak boleh pakai spasi ya. Tidak dibolehkan pakai spasi. Sehingga untuk membedakan antara satu kata dengan kata lain, itu punya teknik namanya jenis case ini. Kalau Pascal case, setiap depan, ya setiap nama kata, jadi huruf paling depan di setiap katanya itu menggunakan huruf kapital. Ini kalau di dalam pemrograman CS ya, terutama di Next.js, ini untuk penamaan fungsi, ya teman-teman ya, seperti ini, page gitu ya, ini saya tutup aja ya. Kemudian ini card demo, lah ini menggunakan Pascal case ya. Ya, kemarin kita sudah mendemokan card ya, kemudian membuat user interface yang sebelah kiri ini. Oke, jadi kalau kalian lihat ada TSX, misalnya ini ya, page, nanti di sini ada function page ya. Nah, kemudian button, ini menggunakan Pascal case namanya. Input group, nih, nah, input group, jadi I-nya kapital, G-nya kapital, add-on ya, A-nya kapital. Input group button ya, input group button. Nah, ini untuk penamaan fungsi-fungsi yang nantinya akan kita pakai ya. Oke, dipahami ya. Terus ada teknik penulisan camel case. Camel case itu huruf pertama, kata pertama itu kecil. Nanti huruf pertama untuk kata berikutnya ini pakai huruf kapital. Ini namanya camel case ya. Dan ini dipakai untuk membuat variabel-variabel di dalam TS itu seperti ini. Makanya nanti kalian akan lihat di sini ada enggak ya. Nah kayak ini nih, class name gitu ya. Ini karena apa nama? Ini variabel ya. Jadi kelas C-nya kecil, N-nya name ya, N-nya kapital. Karena ini satu kata maka dia kecil doang ya. Terus ini ya, input group button varian ya. I-nya itu huruf kecil, G-nya kapital, B-nya kapital ya. Jadi ini konvensi ya, tidak membuat aplikasi kalian salah gitu ya. Tetapi
akan memudahkan pembacaan aja, sehingga programmer lain yang melihat codingan kalian itu tidak akan kebingungan. Gitu ya. Jadi kalau penamaan function menggunakan apa namanya tadi Pascal case, kalau variabel seperti ini ya konstan terus let gitu ya, itu menggunakan camel case. Dan ini yang nanti akan kita gunakan nih teman-teman ya. Jadi yang nomor 1 ini. Jadi notasi punuk unta. Ada juga yang bentuknya snake case seperti ini teman-teman ya. Jadi masing-masing katanya itu dipisahkan dengan underscore ya. Ada yang menggunakan seperti ini. Di sini ada nggak ya? Jarang ya. Yang kayak gitu jarang teman-teman. Yang sering dipakai itu Pascal case, camel case, kebab case ini sering dipakai. Kebab case ini biasanya untuk nama properti-properti di elemen HTML atau untuk nama atribut di basis data. Jadi kalau kalian nih belajar basis data ya, diajar Pak Mukrodin kan, membuat IR diagram. Nih, coba ya saya contohin IR diagram ke mana ya? Sebentar. Bahan kuliah basis data. Cuma ini udah menggunakan teknik itu belum ya? Tenang, nanti kita semester depan akan melihat, akan menggunakan. Oh, ini saya masih menggunakan teknik yang lama. Oke, ini saya sekalian dibenerin ya teman-teman ya. Jadi ini IR diagram teman-teman ya. Kalau di basis data, misah spasinya itu sebaiknya menggunakan snake case ya. Jadi kayak gini. Ini saya masih pakai teknik lama nih. Oke ya, kayak ini nih saya pakai snake case aja. Kenapa begitu? Nanti buat di codingan lebih enak dan basis data itu tidak, nama atribut di basis data itu tidak membedakan antara huruf kapital dengan huruf kecil. Jadi mending spasinya seperti ini ya. Gitu. Ini lebih enak. Sama nanti bisa lebih ke arah mendeteksi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih di codingan itu kalian menemukan eh, variabel yang seperti ini misalnya ya. Ini berarti kemungkinan besar dia variabel yang dibuat hanya di dalam codingan. Tetapi kalau kalian menemukan variabel yang kayak begini nih, gitu ya. Tapi ini bukan variabel ding. Misalnya yang variabel itu yang oranye-oranye. Nggak ada ya. Ini nggak ada. Nggak ada ya. Itu biasanya maksud saya itu diambil dari basis data. Jadi ini jadi kayak ini nih. Data slot nih kayak begini nih. Ini sebenarnya berkaitan dengan basis data. Gitu ya. Data size, data slot. Kalau untuk di codingan biasanya menggunakan camel case. Gitu ya. Ini juga salah ya. Di work for number of employees ya. Kalian diajarin ini kan ya sama Pak Mukrodin ya. Membuat IR diagram. Oke. Ntar lebih saya apa namanya perdalam ya ketika di sistem manajemen basis data. Oke, ini contoh saja. Oke, ya, jadi ada Pascal case, camel case, snake case, kebab case, ada uppercase, snake case. Nah, yang model uppercase, snake case ini itu biasanya digunakan untuk konstanta-konstanta. Gitu ya. Nih, saya sudah nyebutin ya. Jadi yang model unta ini dipakai di codingan ya, di program ya, di algoritma. Kalau yang modelnya kebab case, sorry ini kebab case ya, bukan snake case ya. Seperti ini misalnya ya. Ini digunakan di basis data. Kemudian kalau konstanta itu menggunakan huruf gede semua. Lah kayak ini pi kan konstanta ya. Makanya kalau kalian lihat di rumus MATPY ini hurufnya gede semua. Jadi kalau kalian lihat
Loh, ini variabel kok gede semua, berarti dia konstanta. Alias apa? Isinya tetap ya, nggak boleh diganti-ganti. Gitu ya. Nggak bisa diganti isinya lah. Mhm. Gitu ya, misalnya PPN ya 11% ini juga konstanta, jumlah hari dalam 1 tahun kan nggak berubah-ubah, 365 ya. Nggak mungkin nanti tiba-tiba jumlah harinya berubah. Oke ya. Nah ini assignment operator teman-teman. Ya, jadi tanda sama dengan tunggal ya, cuma satu ini assignment. Kan ada yang sama dengannya dua seperti ini ya. Ini nanti untuk comparison ya, bukan assignment. Eh, jadi variabel ya yang terletak di sebelah kirinya tanda sama dengan ini akan menerima nilai yang berada pada sebelah kanan ini. Hmm. Jadi nanti variabel ini akan menerima 50.000. Variabel ini akan menerima ekspresi perhitungan 40 kali gaji per jam, gitu ya. Sama dengan ini ya, ngitung luas dan keliling. Ini ada ekspresi, hasilnya akan dimasukkan ke luas. Ini juga akan dimasukkan ke keliling. Intinya itu aja. Ini ekspresi aritmatika ya. Ingat urutannya kalian tahu ya. Jadi kalau tidak ada, jadi gini ya. Ini penting juga sih saya masukkan ya. Ini orang suka bingung. Namanya apa ya? Ada istilahnya, saya lupa. Jadi urutan dikerjakan ya. Itu yang pertama itu adalah ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang pertama itu pangkat ya. Pangkat itu jadi POW ya. Kemudian kurung buka kurung tutup. Kemudian kali ya. Kemudian bagi. Kemudian baru plus. Baru minus ya. Gitu. Jadi urutan. Jadi kalau misalnya ya ada oke ini aja. Ada ekspresi matematika ya tanpa tanda kurung ya. Misalnya 20 ditambah 30 dikali 2 ya dibagi 5. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, karena tidak ada yang dikurung ya, maka yang digarap dulu itu yang ini, baru ditambahkan terakhirnya ya. Berarti ini nanti 30 dikali 2 kan 60, dibagi 5 12. Ya, jadi nanti ini hasilnya kan seperti ini nih. Dikali 60 dibagi 5 ya. Nanti akan sama dengan, sorry, kok dikali nih, ditambah, ini mah pelajaran SD ya, harusnya kalian udah paham ya. Nah, nanti 20 ditambah 60 dibagi 5, 12. Hasilnya 32 ya. Jadi bukan 20 ditambah 30 itu 50 dikali 2, 100, 100 bagi 5, 20, bukan. Tapi cara ngitungnya seperti ini. Oke, ini ekspresi aritmatika. Kemudian ada ekspresi logika ya. Nah ini, ekspresi logika itu teman-teman perhatikan, ini juga sebenarnya sudah kita praktekkan ya. Cuma lebih diformalkan sekarang. Pertama ada lebih besar, lebih kecil gitu ya. Kemudian lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian kalau assignment-nya sama dengan kayak gininya 2 teman-teman ya. Berarti dia akan membandingkan antara kiri dan kanan. Kalau tadi assignment kan memasukkan dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan nih, ada jawaban sama dengan 2 true, sama jawaban sama dengan doang true. Ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau yang di atas ini namanya comparison ya, ini disebut pembandingan ya. Bahasa
Inggrisnya comparison. Kalau ini penugasan ya. Bahasa Inggrisnya assignment. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau di perbandingan, ini akan dibandingkan antara isi jawaban dengan logikanya. Jadi kalau jawabannya itu isinya true, maka ini hasilnya akan true. Tetapi kalau jawabannya isinya false, maka hasilnya akan false. Ini yang sesuai dengan logika Boolean ya. Ini yang harus kalian tidak boleh lupa ya. Kalau ini itu mengisi variabel jawaban itu dengan true. Ini namanya penugasan. Oke. Nanti ada logika Boolean seperti ini gitu ya. Jadi logika Boolean itu ada n. Kalau di JavaScript ditulisnya seperti ini ya, dan or itu menggunakan garis ini, saya nggak tahu istilah namanya apa ya. Pokoknya di atas enter itu ya. Di atas enter kalian tekan shift kemudian pencet akan muncul ini. Kalau not itu tanda seru ya. Itu ya. Jadi misalnya nih, ini namanya tabel kebenaran ya. Gitu. Misalnya A-nya true, A-nya 0 itu berarti false ya. A-nya false, maka ini bacanya not A ya. Not A itu true ya, karena kebalikannya dari false. Kemudian ada variabel B, assignment ya, di-assign dengan apa ini false ya. Maka not B itu akan true. Kalau A ini A0 kan, not B-nya itu not kemudian di orin, ini or nih ya. Maka hasilnya akan 0 ya. Akan not, akan false. Ya. Terus kalau A di N sama B, misalnya A-nya itu dia false ya, B-nya juga false, maka hasilnya akan false. Demikian terus ya, misalnya A-nya 1, B-nya 1, maka A or B hasilnya akan 1. Ini harus kalian apalin luar kepala ya, yang ini. Gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi. Oke. Alat bantu untuk menggambarkan algoritma bisa menggunakan flowchart ya. Tapi ini saya juga nggak jarang pakai lah. Nantinya kalau kalian sudah mulai coding, nggak pernah sih. Kecuali nanti ya ada misalnya satu perhitungan yang kompleks, kemudian dia banyak percabangannya ya, banyak if-nya, itu biasanya kita baru menggunakan flowchart ini tadi. Ya, kalian bisa menggunakan Draw.io ya. Draw.io itu tadi yang saya gunakan untuk membuat ini IR diagram. Misalnya kita bikin ya new software sih mana ya, flowchart. Ini ya flowchart. Oh ini ada flowchart ya. Nah, kecuali kalau kalian mungkin sudah kompleks banget ya bahwa sebuah apa namanya, bukan algoritma ya, sebuah feature dari sistem itu stepnya banyak, terus pilihannya banyak. Nah, untuk memudahkan penggambaran itu menggunakan flowchart seperti ini. Tapi ini saya tidak akan bahas secara mendetail ya. Gitu ya, supaya kalian tahu aja. Ya, ini kalau ada apa namanya, yes or no-nya gitu ya. Istilahnya apa ya, ini istilahnya percabangan ya. Kalau ini input, ini proses input ya. Kalau garis kayak gini, paralelogram data ya, ini ada data, ini dokumen. Oh, dokumen kayak gini, sorry. Kalau yang perhitungan itu, tab itu dokumen juga ya. Terus kalau bentuknya kayak gini ini dokumen ya, ini dokumen. Gitu ya, kecuali yang sampai kayak gini lah, kalian boleh menggunakan flowchart. Oke.
Untuk merancang user interface menggunakan Figma ya, tadi saya sudah menggunakan Figma. Lah ini flowchart bentuknya seperti ini. Jadi ketika menghitung lingkaran itu tadi seperti ini ya. Mulai masukkan radius ini input ya. Jadi ini input manual, bisa menggunakan keyboard gitu ya. Kemudian ini ada proses. Setelah ada input, kemudian kita proses luasnya, kita proses kelilingnya, tampilkan, selesai deh. Gitu. Ini diagram alirnya seperti itu. Jadi dipahami teman-teman ya. Sekarang nih kita masuk ke codingan teman-teman ya. Oke. Terakhir ya, kita sudah membuat, kalau kita lihat version controlnya, mengubah UI lama menjadi UI baru ya. Yang dulunya ungu sekarang menjadi baru ya, kita menggunakan komponen ZCN. Oke. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, sembari coding teman-teman ya. Materi berikutnya. Nah, untuk merancang user interface teman-teman ya, bukan merancang ya, membangun user interface. Kalau merancang menggunakan Figma, kalau membangun di Next.js-nya, kita akan menggunakan stage stack ya. Saya sebut stage stack. Nah, stage stack. Ini singkatan dari S-nya itu ZCN ya. TA-nya itu tan stack form gitu ya. Z-nya itu Zod ya. Jadi nanti ada 3 teknologi stack yang kita pakai hanya untuk mengolah inputan dari user ya. Kenapa saya langsung to the point ke sini? Ya karena kemudahan ya. Jadi si stack apa namanya yang kita lakukan ini itu sering dibikin ya, sehingga untuk memudahkan dibuatlah teknologi stacknya. Ya, ini topiknya menambahkan komponen ZCN pada Next.js ya, ini sudah pernah kita praktekkan ya. Jadi card input komponen ini sudah ya, kemarin kita sudah membuat ini contoh. Nah, ini juga sudah ya. Errornya juga sudah. Nah, sekarang kita pengenalan dulu ya. Jadi ZCN itu murni untuk apa namanya tampilan ya. Jadi ini kita belum menggunakan TenStack sama Zod. Jadi TenStack sama Zod belum kita gunakan di sini. Kita baru murni menggunakan ZCN saja sehingga sudah membuat tampilan seperti ini. Jadi ZCN itu untuk user interface desainnya ya. Nanti untuk menangani formnya, inputan dari user itu menggunakan TenStack ya untuk istilahnya memanage status dari form. Nanti setelah user memasukkan, kemudian kita melakukan perhitungan, nanti sebelum nilainya dikirim untuk diolah, akan divalidasi dulu menggunakan Zod. Jadi nanti kita akan memasang 2 stack lagi ya. Kemarin kan ZCN sudah kita pasang ya. Buktinya apa? Buktinya sudah ada komponen .json di sini. Nah, udah ada UI ZCN.com ya. Kita nanti tinggal memasang TenStack sama Zod ya. Ini ya. Kalau TenStack sendiri ini merupakan framework untuk mengelola kondisi dari formulirnya. Kalau Zod ini untuk memvalidasi data. Sehingga data yang diinput oleh pengguna melalui user interface yang dibikin. Ini tambahin ya. Kita tambahin. Sehingga data yang diinput oleh pengguna melalui UI yang dibuat dengan ZCN gitu ya. Berarti ini dibuat ya. Jadi untuk membuatnya itu akan dikelola oleh TenStack Form dan divalidasi oleh Zod. Ya, tadi kemarin kita sudah memasang ZCN ya, sehingga sekarang hanya menambahkan TenStack, React Form, dan Zod. Ini dijadiin satu ya, nggak bisa pisah. Jadi kita tambahkan ya di aplikasi kita
seperti biasa nambahkannya di terminal ya. Kalian open terminal. Servernya kita berhentikan dulu dengan Ctrl C, kemudian dihentikan ya. Terus kita pasang ya pnpm dlx add, sorry, bukan dlx ya, pnpm add. Soalnya ini library yang harus terpasang secara lokal gitu ya di masing-masing project. Jadi menggunakan add ya. React form sama Zod ya. Kalian enter. Nanti dia akan download ya. Dia sudah masang ya, dan stack form sama Zod. Nanti terlihat di package.json-nya itu sudah ada dan stack React sama Zod ya. Oke, sekarang kita jalankan lagi aplikasinya. Oke, yang ini kita tutup. Kalau ingin tahu nih, ketika kita melakukan itu, kita lihat di perubahan versinya ya. Ini berarti kita menambahkan dan stack form sama Zod ya, yang hijau-hijau ini ditambahkan. Sehingga ini kita masukkan komitan ya, npm log sama package.json. Kita masukin pesannya, jadi di pertemuan kelima, komitan pertama, kita memasang dan stack form ya. Dan stack React form ya. Gini aja lah. Atau gini deh, React form dengan Zod ya. Dan Zod. Kita commit ya. Oke, sehingga di sini akan terlihat bersih. Oke, kita ini kan menghitung lingkaran di sini ya. Oke. Teknik pengelolaan formulir seperti ini disebut menggunakan stack setcn dan stack form plus Zod ya, atau disingkat stack. Jadi setcn-nya untuk UI dan stack form-nya untuk state, Zod-nya untuk validasi. Kemudian langkah untuk membuat formulir menggunakan stack itu 3 ya. Pertama, membuat kerangka UI-nya dengan menggunakan komponen setcn. Ini yang sudah kita lakukan ya. Ini sudah kita lakukan. Buktinya apa? Kita sudah bisa menampilkan ini. Cukup ya. Jadi ini ya, kemarin kita melakukan itu. Oke. Terus kita akan definisikan skema datanya untuk validasi menggunakan pustaka Zod. Nah, ini langkah kedua yang akan kita lakukan. Kita bikin ya nanti variabel namanya, bentar, ini hitung lingkaran biar keren ya. Yang ini juga kita kasih nama hitung lingkaran saja ya. Menggunakan apa? Menggunakan case apa? Pascal case ya. Gitu. Oke. Sebentar. Oke. Jadi di Zod ya teman-teman ya. Untuk Zod-nya kita buat skema dulu. Sebenarnya ada teknik, tapi itu nantilah ya, itu di pemrograman website ya. Jadi validasi Zod itu sebenarnya kalau mau bagus itu nggak boleh ditaruh di sini. Harus di file terpisah yang mengumpulkan seluruh validasi Zod ya. Jadi tidak tercecer di mana-mana, kemudian bisa kita gunakan untuk form-form yang lain juga. Begitu ya. Jadi kita bikin validasi ya, validasi form aja ya. Formulir untuk memastikan bahwa input adalah angka positif. Ini AI-nya terlalu canggih nih. Bisa membaca pikiranku. Oke ya. Jadi
kita formulir ya, validasi formulir menggunakan zot ya. Oke, kita bikin variabel ya yang bernama form skema gitu ya. Dia berupa apa namanya? Zot ya. Zot itu set ya, objek zot gitu ya. Ini jangan kayak gini ya. Isinya apa? Dia objek zotnya adalah ini terlalu canggih nih si AI-nya. Saya jadi kelihatan goblok ya. Oh, iya. Ya, oke. Kita ingin kita kasih nama ya. Tadi kan sudah kita kasih nama variabelnya. Kita tentuin di yang satunya ya. Nah, kita tentuin nama radiusnya itu, nama variabel itu radius, luas, keliling, dan sudah dihitung ya. Sehingga inputan user ya, itu kita kasih nama dengan radius. Oke, ini saya save dulu. Z-nya udah ya, ini import Z dari Z ya. Ini kita buat ya radius. Jadi nama yang akan di apa istilahnya tangkep ya dari form ini itu dari apa namanya dari text box ini namanya apa ya input ya input teks ini gitu ya. Ini akan kita kasih nama radius ya. Jadi radiusnya ini akan berupa validasinya apa ya. Yang perlu teman-teman ketahui ketika user menginputkan dari form semua HTML itu akan menganggap inputan user itu sebagai string. Jadi nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, dia string ya. Dia string, kemudian harus diisi ya teman-teman ya. Jadi kalau dikosongin itu tidak boleh. Ya, jadi namanya -1 gitu ya. Nanti saya kasih dokumentasi di situnya ya. Nah ini sudah bisa nih. Ya radius harus diisi. Benar, yang ini jadi ikut nih. Kok tahu nih AI-nya. Aduh, jadi kehapus kan. Oke ya, jadi biasanya sih bikinnya seperti ini sih biar nggak terlalu biar mudah dibaca ya. Jadi dia string ya, kemudian minimum 1. Jadi radius lingkaran harus diisi. Kemudian validasi berikutnya, pakai titik lagi. Itu saya akan menggunakan regex teman-teman ya. Ini singkatan dari regular expression. Nanti kalian ikutin aja. Regex ini kalian ikutin nanti saya akan ada penjelasan gitu ya. Pertama harus angka dulu teman-teman ya. Jadi harus angka itu seperti ini bentuknya. Ya, harus berupa angka. Ini udah dikasih tahu nih sama AI-nya. Kemudian kita regex lagi. Harus tidak boleh negatif ya. Jadi radius tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif itu gini. Hmm, ya harus berupa angka positif ya. Dia, dia udah menebak loh. Ini AI-nya ngacak banget nih. Oke. Kemudian kita regex lagi. Selain itu dia tidak boleh 0 ya. Tidak boleh 0 itu begini. Ini saya eksperimennya lama teman-teman. Dan AI-nya bisa baca ya.
Ini. Oke, ya semacam ini betul. Cuma ini kurang tepat ya. Menurut saya kurang tepat. Gitu. Set, set, seret, seret, seret. Nah, nih, ini lebih baik. Et- Kemudian kita transform yang tadinya string ya, itu jadi number. Benar, ini kenapa error ya? Oh titiknya ada, oh ini ada koma di sini sih. Ya paling coding itu seperti ini kalian nih, error-errornya karena salah ketik aja. Ya, jadi nanti kalau user di sini menginputkan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sini, maka di bawah sini akan muncul message error seperti ini ya. Gitu. Nah ini baru kita bikin skemanya. Jadi kita nentuin yang validasi ini teman-teman ya, itu menggunakan zone-nya ya. Nah yang ini nih ya, ini menggunakan zone dengan regular expression seperti ini. Ya, nanti ini seperti apa saya kasih tahu, tenang aja ya. Pak, kenapa harus begini gitu ya? Nah, kenapa saya langsung lompat ke regek ya? Ini pengalaman saja. Sebenarnya Zot itu punya validasi yang sangat banyak. Ya, kan harus searching ya. Misalnya saya ingin membuat sebenarnya ada sih non negatif, positif gitu ya. Itu kan ribet ya. Akhirnya saya mending belajar regular expression aja. Sehingga apapun yang terjadi di sini gitu itu menggunakan regex gitu aja. Ini sebenarnya teknik advance ya. Tapi nggak apa-apa saya perkenalkan kalian lebih lebih awal ya. Karena dengan pendekatan ini yang kalian hafal itu lebih sedikit ya, sehingga waktu ketika untuk membuat aplikasinya jadi lebih banyak gitu ya. Oke, yang penting ini formnya udah beres dulu ya. Jadi dia harus diisi, tidak boleh kosong kayak gini. Misalnya kosong kayak gini terus kita pencet di sini ya, nanti munculnya yang ini. Kemudian kalau kita kasih minus, kalian misalnya minus 4 pencet, nanti munculnya yang ini. Harus berupa angka positif. Kalau misalnya ngisinya minus A kayak gini, nanti yang muncul harus berupa angka. Karena minus A bukan angka ya. Kalau kalian ngisinya minus 0, nanti akan muncul error yang ini. 0 itu macam-macam ya. 0,0 juga bisa ya. Kalau kalian mau input 1.0 juga di angka 1 gitu ya. Paham ya? Ribet ya? Enggak sih, enggak ribet. Memang ini ribet karena saya perkenalkan di awal aja. Ya kan banyak dosen lain itu, Mas jangan diajarin itu dulu. Ya yang ngapain orang ketika coding juga makanya ini gitu ya. Itulah langsung saya ajarin aja. Oke, jadi kita menggunakan validasi shot, nanti enak banget ya. Si shot-nya ini yang akan bekerja memvalidasi semua masukan dari kita ya. Karena ada teknik, ini kayaknya saya itu pernah omongin ya. Jadi di komputer itu ada istilah GIGO teman-teman ya. Ini singkatan dari garbage in, garbage out. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita memasukkan datanya itu berupa data sampah, maka yang akan keluar juga sampah ya. Jadi misalnya ditanya radius kok dimasukinnya huruf gitu ya. Misalnya radius lingkaran 10 kayak gini. Nah, ini kan eh, sebenarnya sampah, data sampah karena untuk radius kan tidak seperti ini, tapi 10 itu ya seperti ini. Itu harus ditangkap di awal. Jadi untuk menghilangkan istilah Gigo ini, semua inputan user, klik-klikan user itu harus bisa ditangkap dan dikasih tahu.
bahwa user itu tidak boleh memasukkan data itu untuk field ini misalnya, gitu ya. Dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah membuat skemanya ya. Jadi yang ini sudah, kita tinggal menerapkan pengelolaan formulirnya menggunakan Transact Form. Nah ini yang agak ribet nih, agak lama ya, karena yang di coding banyak. Cuma jangan khawatir ya, nanti akan dibantu sama AI-nya. Saya terus terang kaget ya, dengan kemampuan AI-nya gitu ya. Ya membantulah daripada kita harus mengingat banyak-banyak. Oke, siap ya teman-teman ya. Jadi selama ini isi dari si hitung lingkaran ini teman-teman ya, itu hanyalah tampilan. Jadi ini yang disebut sebagai JavaScript XML ya. Jadi kalau kalian menemukan ya, ada elemen HTML, tetapi menggunakan class name ya. Kemudian ada di tengah-tengahnya itu ada codingan JavaScript. Ini disebut sebagai JSX. JavaScript XML ya, itu berarti komponen React. Makanya kalau kalian membuat sebuah file ya, kemudian dia mengembalikan komponen React seperti ini, nama ekstensinya itu TSX, bukan TS ya. Ini juga mengembalikan nih, mengembalikan JSX ya, sehingga TSX. Kalau yang tidak mengembalikan JSX, di sini ada nggak? Oh, di sini nggak ada. Ya, nggak ada sehingga saya nggak bisa nunjukin. Nah, nanti saya tunjukkan di mata kuliah pemrograman website ya setahun lagi. Oke, tadi sampai mana? Hitung lingkaran ya. Jadi ini cuma isinya cuma untuk menampilkan ini UI. Jadi ini sajian murni ya. Nggak ada nggak ada shotnya, nggak ada dan stacknya. Dan nanti ini akan kita tambahkan. Siap ya teman-teman ya. Sekarang gini, di React ya, untuk istilahnya apa ya? Membuat si halaman webnya ini memiliki ingatan. Jadi website itu ya, ini saya kasih hint ya. Jadi aplikasi berbasis web ya, berbasis web pada dasarnya stateless. Stateless itu tidak memiliki ingatan, teman-teman. Jadi kalian ketika udah mengisikan sesuatu di sini kemudian hitung, sebenarnya dia hilang, ingatannya hilang. Apa yang dilakukan sebelumnya hilang. Maka React memiliki ya, React memiliki hook ya, memiliki hook agar apa ya saya sebut ya, aplikasinya memiliki ingatan ya. Nah, situ. Nama hooknya adalah, jadi React itu punya hook banyak ya. Ada hook yang memiliki ingatan, namanya useState namanya. Jadi useState gitu, kayak gini ya. Jadi ini hook untuk apa sih? Agar si webnya memiliki ingatan ya. Ya walaupun jadi ceritanya gini, walaupun ini terjadi secara sebenarnya dia tetap stateless ya, tetap stateless. Cuma sama si React-nya itu di balik layar biar bisa ingat gitu. Jadi kita programnya tidak pusing gitu ya. Bisa sih kita bikin sendiri cuma karena apa namanya? Ya repot lah, kita sudah ada framework, ya udah kita pakai hook-nya si React aja. Ya sehingga variabel-variabel yang tadi saya sebutin ya, yang mana ya? Yang tadi sudah ditentukan ya. Radius, luas, keliling dan sudah dihitung ini teman-teman ya. Kita bikin state-nya menggunakan useState. Caranya begini ya, kita enter harus ditaruh di atas return ya. Kita membuat namanya state ya. State untuk menyimpan hasil perhitungan
luas dan keliling, serta status apakah sudah dihitung atau belum ya. Namanya tadi apa? State-nya adalah jadi kita bikin 4 state ya. CONST apa namanya radius ya, kemudian CONST ini saya bikin dulu ya. Luas untuk menyimpan luas, keliling untuk menyimpan keliling, dan CONST sudah dihitung ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Untuk menyimpan apakah statusnya itu ya, state-nya. Status itu kondisi ya. State itu ini sering dipakai nih istilah ini ya, kondisi atau status. Satu saat itu gitu ya. Nah, karena kita menggunakan use state ya. Karena kita akan menggunakan use state, maka bentuknya seperti ini. Radius, kemudian set radius, set radius kayak gini ya. Kemudian use state, nggak usah pakai react. Ini nilai awalnya. Nilai awalnya radiusnya kita bikin 0 aja ya. Gitu. Oke. Oke, sudah. Nah, ini sudah ditebak sama AI-nya. Jadi saya nggak perlu ngitung. Oke. Terus dari apa ya? Importing modul. Oke. Nah, ini lebih keren lagi nih. Ini membuat skema tadi sudah ya. Nanti Minde ini apa ini tadi sedang saya bikin formnya, cuma belum slide-nya tadi belum selesai ya. Nanti kita menggunakan regex R ini untuk bermain-main, tapi itu nanti deh. Oke. Gini dulu. Ternyata saya belum membuat slide tentang use state ya. Oke. Jadi use state ini teman-teman ya, ini hook-nya React. Mana ya tadi? Jadi React itu memiliki hook agar aplikasi memiliki ingatan use state ya. Ya, use state ini teman-teman ya, ini adalah merupakan klien komponen. Ini kalian terima dulu ya. Sehingga untuk menggunakan use state di sini, kalau di next ya, jadi Next.js itu secara default menggunakan server komponen ya. Nah, jadi kalau kita nggak apa-apain di halamannya, nggak ada istilah ini harus pakai server komponen, ini harus pakai klien komponen, maka dianggap oleh si Next.js-nya dia menggunakan server. Karena si useState ini dia klien, maka di atas ini harus dikasih directive namanya. Paling ujung ya, kita tulis client use client ya. Jadi kayak gini, kita kasih use client seperti ini. Ya, sehingga ketika kita save di sini nggak muncul error. Gitu ya. Jadi si useState ini dia klien komponen ya. Sehingga kita ngasih tahu bahwa halaman yang kita buat sekarang itu halaman klien. Jadi tidak perlu bukan tidak perlu ya. Tidak diolah di server tapi di klien. Gitu. Paham ya sampai sini? Oke, kalau sudah ya kita sudah punya variabel yang mau kita pakai yang sudah kita identifikasikan pada saat membuat diagram IPO ya. Baru kita melakukan inisialisasi form ya. Inisialisasi form. Oke ya. Kita kasih nama form aja gitu ya. Ini menggunakan use form-nya. Ini dari Tanstack form nanti teman-teman ya.
Dia berupa fungsi ya yang menerima apa namanya argumen itu berupa objek, gitu ya. Use form not defined ya. Jadi nanti kenapa tidak otomatis ya? Oke, kalau tidak otomatis ya terpaksa kita import di atas ini. Import use. Oh ini use state-nya sudah ya from React ya. Use form ya. From Tanstack React form. Nah, oke ya teman-teman ya. Oke, beres lagi ya. Jadi use formnya itu. Dia teman-teman ya, use form ini hook juga ya, hook tapi miliknya si Tanstack ya. Dia akan menerima objek yang isinya sebentar nilai. Jadi isi objeknya itu default values ya, gitu ya. Dia akan menerima objek juga. Kemudian validator. Ini validator ini yang isinya zot nanti. Ini berupa sorry. Ya, ini validator. Kemudian ada on submit. Itu ketika kita melakukan submit. Ya, ketika kita melakukan submit, si formnya itu ngapain? Nah, gitu. Dia isinya adalah apa namanya? Callback function ya. Jadi isinya callback function. Oke, kalian ikutin dulu polanya ya, patternnya seperti ini. Baru kita tutup. Oke, ya ditutup ya. Oke, jadi use form itu isinya itu. Default value ini untuk menginisialisasi apa namanya? Jadi default value ini untuk kita kasih infonya di atasnya aja ya. Eh, apa sih ya? Mengis apa sih namanya? Menentukan default values untuk masing-masing field dalam formulir ya benar. Dalam formulir. AI-nya keren banget. Ini default value ya. Kemudian ini itu validasi yang menggunakan jot, benar. Yang ini fungsi yang dipanggil ya, benar nih. Menentukan fungsi menentukan fungsi yang akan dipanggil ketika formulir disubmit. Oke. Nah, default value-nya kan dia isinya radius ya teman-teman ya di sini ya. Kan kita sudah menentukan ini nama formnya itu harus berisi satu variabel saja yang namanya radius. Gitu ya. Jadi nanti, oh sorry. Ini default value-nya pakai string aja ya. Gini deh. Gitu ya. Karena di sini sudah string. Oke. Jadi radius ini default value-nya string kosong aja. Gitu ya. Jadi jangan kaget. Memang bentuknya seperti ini. Lah validatornya kita menggunakan form skema. Ini kita pakai form skema. Jadi validator teman-teman ya. Ini saya sempat nulis tadi di sini. Validator itu bisa terjadi ketika on change, on blur, sama on submit. Ini untuk sementara teman-teman ya. Saya pakai on change dulu ya teman-teman ya. Biar kalian tahu efeknya.
onsen ya menggunakan form skema. Nah, kayak begini aja. Nanti ada on sense, ada on blur, sama on submit. Bedanya apa nanti saya jelaskan ya. Sekarang pakai on sense dulu biar kalian tidak bingung. Lah yang on submit ini kita kosongin dulu. Kita ngapain di sini? Kita kosongin dulu ya. Oke. Baru kita nanti memasukkan form ini teman-teman ya. Gitu ya, form ini ke dalam UI-nya. Caranya adalah mulai ada form teman-teman. Itu kan di konten nih teman ya. Jadi di feed group ini sampai feed group yang bawah. Jadi ini nih radius. Nah, dia itu adalah form, berupa form ya. Oke, sehingga nanti di field grupnya teman-teman ya. Sorry, di card kontennya ya. Kita panggil formnya teman-teman ya. Jadi komponen form di sini. Gitu. Terus gini aja. Ini biar nggak bingung. Ini dikasih form dulu ya. Ini saya X, ini field group, field content ya di sini. Oke, form, kemudian ya nggak apa-apa sih semacam ini. Oke, lah form ini memiliki properti teman-teman ya. Kita kasih ID ya, kita kasih ID misalnya hitung lingkaran form ya. Terus ketika on submit ya, ini ada objek sih ya. Ketika form submit di dalamnya ada callback function. Jadi isinya callback function di sini. Oke, jangan bingung ya teman-teman ya. Ini event ya. Jadi kalau klik di submit itu event dia akan event default itu akan istilahnya apa ya? Jadi si website ini itu memiliki nilai-nilai default ya. Biar tidak mengganggu default yang sudah kita tentukan, kita bikin prevent. Nah, prevent default seperti ini. Ya, kemudian ini form submit handle ya. Oke. Oke ya. Ini di formnya udah oke. Baru kita tentukan teman-teman ya. Di field ini teman-teman ya, ini kita masukkan ininya apa namanya fieldnya ya. Jadi di atas field ini kita bikin form tapi biar dihandle sama state-nya ya, sama dan stack form gitu. Saya ngomongnya berantakan banget ya. Jadi form, kemudian field, kemudian setiap yang akan kita tangkap di sini ya, namanya apa? Ya. Kan dalam hari ini radius ya. Kita anu radius. Kemudian kita tutup. Lah form field-nya teman-teman ya yang ini. Ini kita taruh setelah field. Nah, cuma teman-teman ya, si form field ini dia itu tidak boleh mereturn istilahnya apa ya? Elemen HTML seperti ini ya. Dia harus berupa fungsi itu juga, fungsi callback juga. Sehingga di sini harus kita masukkan apa namanya? Tanda bahwa kita masuk ke realemnya si apa namanya si JavaScript-nya ya, gitu.
Oke, dan ini berupa fungsi callback teman-teman ya. Jadi bentuk fungsi callback itu seperti ini. Oke, yang akan mereturn ini. Jadi ini akan di return semua. Sorry, kok ini? Oke, error dong. Ya memang error harusnya. Bentar. Oh, ini ada satu lagi berarti. Enggak ya. Ini form field, ini form field, ini oh iya berarti ini satu lagi, kurang satu lagi nih. Nah, oke. Gitu. Terus ada banyak nih, di sini ada banyak. Jadi fieldnya ya, ini fieldnya. Kita kasih nama field aja ya. Terus kita tentukan di sini field ini ya, kita masukin aja data invalid ya. Jadi kalau datanya invalid, kita tentukan sini is invalid nih. Benar. Oke, is invalid itu apa teman-teman? Is invalid itu dia akan mengecek ya, apakah data yang dimasukkan oleh user setelah divalidasi oleh Zod ini sesuai dengan aturan ini apa tidak. Kalau tidak, nanti is invalidnya ini akan menjadi false ya. Jadi dia akan dihitung nih. Jadi is invalid itu isinya teman-teman ya. Itu adalah, sorry, dia variabel konstan teman-teman. Is invalid itu CONST ini ya. Aduh, gimana sih ini? Ini field ya, terus meta is touch dan selama jadi ketika disentuh ininya teman-teman ya, disentuh gitu ya. Terus dia akan ngecek kalau selama zone-nya ini benar, maka di sini adalah not ya. State-nya ya, field state dot meta is valid. Benar ya. Oh, sorry, sorry. Gini. Kok get meta? Ini meta aja, Cing. Oke. Jadi yang ngecek sebenarnya dia datanya valid apa tidak, itu adalah ini. Menentukan apakah field radio sudah disentuh dan valid atau tidak. Untuk menampilkan, ini dikasih tahun ini, menampilkan pesan error ya. Jika tidak valid itu ini. Nanti kalau tidak, maka di sini ya field-nya, ini kan field ya, akan ditentukan apakah datanya itu valid apa invalid. Gitu ya. Labelnya kita tambahkan properti HTML4. Ini adalah name-nya ya, namanya. Gitu. Radius lingkaran sudah. Lah baru inputnya nih teman-teman ya. Ini inputnya nanti ada banyak nih. Jadi input yang ini, input itu yang ini ya. Waduh, itu diklikkan error. Ini gara-gara ada ini sih. Input itu yang ini teman-teman ya. Jadi input input teks ini namanya. Ini dari setcn ya. Kalau kalian ke setcn, kemudian ke komponen, kemudian input, sorry, menu komponen, constellation ya.
Oh, komponen yang ini. Aneh nih. Ini ada input kan di sini ya. Ini sebenarnya ininya itu input. Kalau label kan atasnya. Jadi ini banyak nih. Di input ini banyak apa namanya? Properti ya. Pertama ID-nya harus kita kasih nama. Dia adalah field name ya. Jadi ID-nya itu kita ambil nama yang ada dari sini ya. Ya, radius gitu ya. Namanya radius. Kemudian ada lagi selain ID itu ada name-nya. Name-nya juga kita kasih nama sesuai dengan itu. Setelah name ada value. Jadi nilainya itu pertama kali apa? Nilai defaultnya. Kita ambil dari field state-nya, value-nya saat itu apa? Gitu kan. Kemudian on blur itu ketika dia di apa namanya jadi gini. Jadi gini terus. Oh malah error ya. Ntar. On blur-nya dia field handle blur saja. Oke. Nih. Jadi ketika misalnya kalian habis ngetik ya, terus tidak di apa namanya ditinggalkan kayak gini nih. Ini namanya on blur teman-teman. Kalau on change ketika kalian merubah isinya, namanya on change. Ya, tadi enggak masih ya on change. Ini berubah fungsi apa eventnya ya. Jadi makanya tadi ketika on change tidak di apa-apain teman-teman ya. Jadi ketika on change ini kosong tadi ya, ini tidak ada nih misalnya kayak gini ya. Ini tidak bisa diisi nih karena nggak boleh ngapa-ngapain ya. Sehingga ini handle change target value ini yang benar. Sehingga ketika ada ini kita sudah bisa ngisi di sini ya. Cuma ini error kan harus angka positif. Setelah angka oh, errornya nanti belum muncul errornya. Tapi dia error nih. Kalau 0 oh masih dia nggak benar. Minus error ya. Huruf error. Angka benar ya. Angka koma kalau ada komanya dianggap error. Ah, nanti bisa mainan regex di situ ya. Kemudian area invalid ya. Kemudian placeholder. Placeholder itu tulisan di sini ketika belum ada isinya. Ya, placeholder sama dengan oke, kayak gini aja. Kalau kita save, nah, akan muncul di sini ya. Masukkan radius lingkaran dari 5 cm. Kemudian autocomplete-nya di off-in. Oke, ini settingan untuk input teman-teman. Jadi ini setiap kalian misalnya ada inputan 10 ya harus kalian membuat 10 input ini kemudian dikasih ID-nya satu-satu seperti ini ya. Gitu. Ini wajib diisi lah hukumnya ya. Gitu. Oke. Udah baru nanti errornya nih teman-teman ya. Jadi field error ini kan selalu muncul nih teman-teman ya. Biar nggak muncul field error ini teman-teman ya. Itu kalian masukkan ke dalam dunia JS-nya. Jadi field error-nya kalian masukkan ke dalam dunia JS seperti ini. Gitu ya. Ini masih muncul ya. Tapi nanti kalian compare dengan is invalid. Gitu. Jadi kalau is invalidnya dia false teman-teman ya, maka tulisan yang merah ini akan hilang. Ini kan standarnya nggak ada kan, gitu kan. Akhirnya invalidnya false. Oke, udah kayaknya ya, semacam itu.
Tapi nanti ininya misalnya ya kalau ini kan pesannya selalu itu ya, mau dimasukin apa, dimasukin -1 pesannya selalu gitu, nggak berubah-ubah. Karena apa? Karena sudah ditentukan error-nya. Sekarang error-nya mau kita ambil dari sini nih teman-teman, dari regex yang ada di sini, gitu ya. Itu caranya kita ganti field error-nya dengan error yang ada di situ, gitu ya. Jadi error-nya kita ganti dengan yang ada di field state meta error gini sih field field state meta error. Oke, head kurang S, oh iya kurang S. Oke, jadi sekarang yang ini dihapus ya. Nanti dia akan mengikuti regex yang ada di sini. Misalnya kalau dia dikosongin nih ya. Hmm, Oke, ini harus berupa angka ya. Nah, ini harus diisi. Kalau kosong kayak gini harus diisi. Oke, ya. Jadi dia ngasih tahu harus diisi. Terus berupa angka ya. Ketika kita udah isi tapi isinya huruf, harus bilang dia bilangnya harus berupa angka ya. Kita isi minus ya. Dia bilang berupa angka dan angka positif gitu ya. -1 nggak boleh ya. Ketika kita masukin 0, boleh nggak? Harusnya nggak boleh ya. Harus berupa angka. Oh ini berarti belum nih. Yang nolnya nggak jalan. Saya bikinnya salah apa ya? Yang harus angka positif. Yang ini. Radius tidak boleh negatif. Radius. Oh ini yang tidak boleh nol ini nih. Ini. Oke, saya salah di sini. Iya toh. Titik. Oh, ininya salah, saya kebalik. Nah, jadi ketika kita masukin 0, harus lebih besar dari 0 ya. Ini harus berupa angka, ini harus besar dari 0, minus juga harus positif ya. Gitu. Nah, itu efek dari regex. Nah, regex teman-teman ya, silakan kalian datang ke sini untuk belajar lah ya. Sorry. Yang ini ya, regex regexr.com untuk belajar regex itu apa. Ya, ini contohnya ya. Nah, nanti kalian bisa memasukkan teks di sini ya. Misalnya kayak tadi nih, tidak lingkar harus berupa angka ya. Nanti ini kalian masukkan ke situ aja. Jadi ciri-ciri regex itu diawali dan diakhiri dengan menggunakan ini ya. Nah, jadi kalian nanti bisa ngecek kalau -1 ya, berarti dia apa ya? Nulis angka gitu ya. Jadi dia harus -1 gitu ya. Kepilih. Jadi yang ini nggak kepilih ya. Akhirnya ini tidak masuk ya. Ngetesnya begitu. Benar, ini -1 boleh loh. Oh ya, boleh sih kalau ini.
boleh. Kecuali nanti ada yang ini ya, ini tidak boleh ya, angka positif ya. Nah, ini boleh. Kalau ada hurufnya tidak boleh, gitu ya. Angka masih boleh ya. Pokoknya semua harus angka, gitu. Nah, jadi ini radius lingkaran harus berupa angka ya. Ini kan berupa angka ya. Jadi selain angka, minus 0 dia angka ya. Kalau minus doang, dia nggak tahu angka apa tidak. Kalau minus 1 dia angka. Makanya diterima sama dia. Ya, kalau 0,0 dia angka ya. Tapi kalau 0 titik dia bukan. Nah, gitu. Nah, nanti teman-teman ya, karena saya menggunakan apa namanya di sini validatornya on change, maka setiap saya ngisi di sini teman-teman ya, ini akan dicek. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang jelek gitu ya. Karena apa? Nanti aplikasinya berjalan dengan sangat keras gitu ya. Sehingga sebaiknya kalau validator itu menggunakan on submit aja. Jadi dia akan ngecek kalau sudah disubmit gitu. Jadi kalau kita ngubah-ngubah, ngisi-ngisi kayak gini nggak apa-apa. Ya, tapi ketika disubmit baru munculin error. Errornya apa gitu ya. Bentar, ini kenapa nggak ngefek ya? Padahal saya sudah pakai on submit ya. Oh, karena ya sedikit-sedikit nih. Karena submit-nya ya, button-nya itu tipenya dia belum submit. Yang bawah ini nih, button hitung luas. Ini harus dikasih tipe teman-teman ya. Tipenya submit. Biar dia kedeteksi kalau kita sebenarnya sudah submit. Gitu ya. Nih ya, misalnya kita masukin angka. Ketika submit, oh, error juga. Bentar. Oh, button tipe submit. Oh, formnya harus kita tambahin, teman-teman. Jadi formnya kita submit ke form apa? Lupa ya, saya tadi tulis ya. Jadi ke hitung lingkaran form, gitu ya. Jadi ini ketika kita masukin, kita submit, dia akan error ya. Kalau 0, dia akan lebih besar dari 0 ya. Kalau minus 1, angka positif ya. Kalau minus 1, kalau 10 ya, 1.0 dia bisa masuk ya, nggak ada error ya. Kalau 0,0 masuk ya, harus dari 0 ya. Nah, oke. Kalau 0,5 masuk ya, jadi nggak ada error. Oke. Jadi ini validasinya udah oke. Cuma belum ada perhitungan dan kita melakukan apa. Lah perhitungannya nanti ada di sini teman-teman on submit. Cuma karena waktunya sudah habis ya dan ini sudah terlalu banyak, maka yang di sini akan kita pending dulu ya. Ini akan kita lanjutkan pekan depan. Apa yang dilakukan ketika on submit gitu ya. Dan dia akan menampilkan di sini. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Ini nanti saya ini ya. Nanti kalian ngikutin seperti yang saya lakukan teman-teman ya, sehingga kalian paham. Ini untuk memudahkan ya, nanti kalian eh, ATM-in ya, amati tiru dulu. Di ATP-in dulu ya, amati tiru plug ya, jangan kamu modifikasi. Ini nanti saya tunjukkan keseluruhan codingannya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian berikutnya, nanti kalian bisa pause videonya. Ya, kemudian berikutnya lagi. Kemudian berikutnya Paul ya. Oke. Terus kita seperti biasa melakukan commit ya. Jadi ini ada modifikasi di sini, modified. Apa yang kita modifikasi?
dihitung lingkaran ya. Tuh, yang kita modifikasi banyak sekali. Ya, kita nambahkan use client ya. Kemudian kita mengimport use state ya, karena kita ingin aplikasi kita memiliki halaman kita itu memiliki ingatan gitu ya. Kita gunakan Zod untuk validasi, gunakan form dari Tanstack untuk mengelola form ya. Terus kita bikin skemanya, termasuk di sini adalah regular expression. Jadi regex itu singkatan dari regular expression ya. Jadi regex sebenarnya seperti ini tulisannya ya. Ini singkatan dari regular expression. Regex itu apa? Silakan kalian bisa searching ya. Dan kalau mau bermain-main tadi, kalian datang ke regexr.com gitu. Terus ya hitung lingkarannya kita bikin apa namanya use state ya, kita gunakan use state untuk menyimpan variabel-variabel. Kita tahu ya variabelnya ada 4 yang ada di IPO gitu. Terus ini kita inisialisasi formnya. Jadi formnya kita inisialisasi menggunakan apa? Default value-nya apa? Validatornya apa? Validatornya kita gunakan Zod yang ada di sini. Oke, baru kita tambahkan form di sini. Kemudian field ya. Biar bisa divalidasi kemudian menampilkan error. Jangan lupa buttonnya tipenya submit dan dia submitnya ke form yang mana. Jangan lupa ya. Jadi kalau kalian bikin dalam satu halaman beberapa form, kemudian beberapa submit, dia akan tahu submitnya itu kemana. Udah, semacam itu aja sih pertemuan kita kali ini. Dan nanti pekan depan kita akan menjajal setelah kita klik submit ya, nanti di form yang handle submitnya, berarti yang ini ya, yang on submit ini, kita akan melakukan perhitungan dan akan mengubah atau menampilkan hasilnya itu di sekitar sini ya, di footer lah ya, di footer lah ya nanti, atau di konten tapi nanti kita kasih garis separator. Oke, tapi pekan depan aja. Silakan yang ini kalian coba dulu. Jadi ini yang ini saya masukkan ke komitan. Jadi di pertemuan kelima, komitan kedua ini kita apa ya? Membuat skema formulir ya. Skema formulir dengan Zod dan mengintegrasikan Tanstack form dengan form yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, gitu ya, kita komit. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sudah lumayan banyak ya. Jadi step-stepnya itu kita akan tahu kita melakukan apa. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Takutnya waktunya habis terus terlalu panjang videonya ya. Oke, sepertinya kalian baik-baik saja gitu ya. Karena tidak ada pertanyaan, nggak ada apa di grup. Jadi saya anggap oke ya. Itu aja teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Kak. Pak.